Shalom semuanya. Shalom. Tak terasa di minggu terakhir itu. Katanya jangan pernah salahkan perpisahan dari kesalahan. Benar nggak sih? Saya kurang setuju. Tapi bersyukur kalau kita semua bisa ketemu di sini. Saya percaya bahwa tidak semua orang di sini akan selamanya di Christ. Tapi paling tidak kalau saudara ada di komunitas ini, kita share our life, kita write our story together. Kalian bisa cerita karena kalian nanti, saya pernah tinggal di Christ. Saya dulu pernah ketemu sama ini. I have written the story. Dan saya berdoa supaya nggak ada yang saudara sesali selama saudara ada di Christ. Ya, kita mau berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar lagi tentang firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami semua supaya kami bisa mendapatkan sesuatu jika kami pulang dengan tidak keadaan yang sama lagi. Tuhan, kami punya cara berpikir yang baru, perspektif yang baru tentang kehidupan, dan kami bisa mengambil keputusan dengan baik ya hari ini dalam nama Yesus. Amin. Ya, masih dalam freedom ya. We have learned so far selama ini beberapa minggu ini kita minggu lalu belajar tentang freedom to choose. God given us freedom to choose. Juga there is always cost on our choice. Nah, adults and children, orang dewasa dan anak-anak, we make many choices each and every day, betul ya? Mau breakfast mau makan apa? Sereal atau roti? Pilih baju hari ini apa? Saya hari ini sengaja beli baju kotak-kotak, warna hijau, ini kan hijau banget ya. Jangan-jangan kamu juga gitu nggak? Nggak sama. Karena hijau ini baju cuma kotak-kotak doang ini. Ya, nanti kita mau makan di mana? Kita udah tahu makan di mana. Begitu menunya apa? Benar nggak? Pilih menu apa? Tahukah saudara bahwa the choice itu has a power? Oleh karena itu judulnya hari ini adalah the power of choice. Adam's choice, Adam, ya, manusia yang pertama. His choice in the garden bring man to death. Nah, Jesus choice in the garden juga, di garden yang berbeda, bring man to life. Seandainya ini kalau dia menyerang gitu, saya nggak mau disalibin, ya kita udah nggak di sini. Oke, jadi the choice is power. Yang satu bring death, yang satu bring life. Today we're going to learn about the power of choice, and kita tahu bahwa if we choose this, then we got that. If we choose that, we got this. Jadi selalu ada akhir dari apa yang kita pilih. It is so powerful, the choice, that all choice we made in the past made us today. Jadi keadaan saudara hari ini sebenarnya adalah karena hasil dari pilihan-pilihan yang kita buat di masa lalu. Jadi because it always depends on where it began. Segala sesuatu itu bisa di-trace back. Ya, bahkan COVID-19 aja semua berusaha untuk trace back. Ini dari mana nih? Nah, saudara, every choice itu leads somewhere. Your choice in the past or current choice will lead you somewhere. Pasti akan membawa saudara ke suatu tempat. Jadi menurut saya the important is the end. But many of us, saya dulu juga begitu, make wrong assumptions in the beginning. Kita tuh, seandainya kita tahu ujung jalannya apa, mungkin kita akan berhati-hati. Nah, masalahnya banyak orang ketipu dengan yang di depannya, display. Makanya orang berusaha marketing sebisa mungkin packagingnya bagus, hasil produk yang jelek nggak masalah, karena orang akan berusaha untuk membeli dulu, gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar dari Abraham dan Lot. Mereka ini berdua menggambarkan dua view yang berbeda, godly view and then worldly view. Nah, saya membuka ayat ini dulu ya.
ada jalan yang disangka orang lurus. Jadi assumption-nya dibilang sepertinya lurus. Tetapi ujungnya menuju maut. Jadi banyak orang yang tertipu tuh di depan masalahnya. Disangka. Dan inilah yang dilakukan iblis untuk menggunakan tipu dayanya supaya orang ganti fokus bukan di ujungnya, tetapi di depannya. Pun oke, orang mungkin nggak tertipu di awal jalan. Nah, iblis berusaha untuk memanipulasi ujung jalannya. Ingat ya waktu lagi Hawa melakukan diskusi dengan iblis. Kalau kami makan kami akan mati. Ujungnya kan dibilang, oh enggak, dimanipulasi. Kamu nggak akan mati. Tapi kamu akan sama seperti Allah. Oh, benar juga ya. Akhirnya apa? Dia mengambil keputusan yang salah. Dan Yesus juga ngomong gini, enter through the narrow gates, for wide is the gates and broad is the roads that leads to destructions. Jadi ujungnya, and many enter through it, but small is the gates and narrow the roads that leads to life, and only a few find it. Yesus pun mengerti. Majority itu mungkin bilang it's okay, do this, it's okay. Udah common sekarang, gak apa-apa. Majority say that. Nah, tahu saudara bahwa every decision, every choice you make becomes part of the story of your life. Every relation, financial and professional decisions, and the outcomes of those decisions becomes permanent parts of your story. Nah, beberapa di antara kita, kayak saya ya, udah hidup cukup lama, berumur lah ya, paling enggak kode ini lah. Dan kita tuh telah menulis beberapa chapter kehidupan. Dan berharap seandainya cerita-cerita tersebut bisa kita hapus, ada beberapa chapter bisa kita hapus gitu. Atau setidaknya bisa ditulis ulang. Masalahnya nggak bisa. Nah, ini yang kita sebut dengan regret atau penyesalan. Penyesalan itu sebenarnya dapat kita hindari seandainya kita bisa berhenti sejenak, pause sebelum kita mengambil keputusan dan bertanya kepada diri kita sendiri, what story do I want to tell and written permanently? Sebelum saudara mengambil pause dulu. Ini bakal ditulis nih ceritanya nih, ya kan? Kita pernah pacaran sama siapa? Semua ditulis, semua orang tahu gitu. Oke, waktu saya sama Fani ini ada saksi. Sejak SMA, saya kenal dia sampai kuliah sampai kerja. Nah, saya itu ada di posisi yang gak punya pilihan banyak. Pilihan saya sedikit. Saya ganteng juga enggak, punya uang juga enggak. Jadi saya gak punya banyak pilihan lah untuk perempuan lah ya. Gak kayak beberapa orang di tempat ini udah high quality lah, memilih yang mana gampang gitu lah. Nah, saya waktu itu masih limited. Pilihan saya itu sedikit ya. Nah, sebenarnya dari saya sih nggak masalah ya, tapi dianya bener nggak? Ini bener nih. Kalau di sama saya gitu kan, dia berarti ngambil risiko. Dia menutup pilihan-pilihan yang terbuka, bener nggak? Dan memutuskan untuk jalan sama saya. Jadi kalau ada cowok yang deketin, taken walaupun nggak official sih gitu. Nah, masalahnya ada banyak orang ya sering mau menjaga pilihan-pilihan itu untuk tetap terbuka, nggak berani ambil keputusan. Semuanya digantungin, PHP gitu. Dia bingung, nggak mau ngambil, Dia sih nggak apa-apa, kasihan yang lain tuh, yang nunggu ini mau diapain nih gitu. Ngerti ya maksud saya? Ngerti. Pernah ngalamin nggak? Nah, selalu ada harga atau risiko untuk menutup pilihan-pilihan yang terbuka itu. Untuk fokus ke satu, dia memutuskan untuk menutup pilihan-pilihan itu untuk fokus ke saya. Itu sebenarnya komitmen. Sama juga seperti saudara nanti akan menikah, itu udah benar-benar berhubungan dengan yang namanya komitmen. Itu bukan lagi mengenai perasaan.
gitu ya. Karena ada hari-hari di mana saya menyebalkan, ada juga hari-hari di mana dia menyebalkan. Masa dia menyebalkan itu kita cerai aja juga kan? Jadi ada resiko. Nah, jadi buat saudara yang ada di sini nih yang udah di atas, maksudnya di atas adalah udah punya kerjaan, udah mapan gitu ya, tahu lah apa yang saya maksud di sini ya. Dan punya pilihan yang lebih banyak gitu ya. Yang saya sebut dengan high quality jomblo, mohonlah berani untuk ambil keputusan gitu ya. Jangan PHP orang gitu, kasihan anak orang gitu. Ya, tetap terbuka. Mereka juga butuh kepastian gitu, nggak diambangin. Amin saudara. Karena firman Tuhan berkata apa? Sebab orang yang berdua hati tidak akan menang dalam hidupnya. Jadi saudara harus ambil keputusan, jangan dua gitu, satu. Ya, harus berani komit gitu, harus berani ambil yes, this is the right one. Ini dia, oke? Jadi kalau dua, saudara nggak tenang. Kalau saudara kayak seperti nyanyi ya, tenanglah jiwaku. Sebenarnya ada hal yang tenang karena Tuhan, karena kita. Karena kita berdua hati. Kita harus ambil keputusan yang mana, kanan atau kiri. Ambil keputusan dan jalan bersama Tuhan. Nah, ini ada cerita ya tentang Abraham dan Lot. Saudara tahu ya, Abraham dan Lot itu saudaraan. Mereka ini dari satu tanah Ur. Tuhan memanggil Abraham untuk Abraham mau dikasih suatu negeri yang dimana dia nggak tahu negerinya kayak apa. Kalau kita kan misalnya tahu ya dalam map bisa ada Google Earth. Ini dia benar nggak tahu. Dia mau dibawa kemana? Dia ambil resiko untuk ikut Tuhan. Nah, Lot juga ikut. Nah, Lot ini kayak ponakannya ya, kalau nggak salah ponakan. Ponakan itu benar ya. Ponakan itu anaknya paman. Dan mereka ini berdua udah melewati perjalanan ke Mesir, akhirnya mereka tuh dapat harta, ada juga punya ternak dan sebagainya. Nah, suatu ketika mereka tuh diam dalam negeri tanah ngedep, apa namanya. Kemudian apa yang terjadi? Mereka tuh hartanya bertambah, ternaknya bertambah banyak, dan ini jadi bertengkar gitu, ya kan? Kayak misalnya nih, anggap aja saya sama Kode ini gitu ya, saya punya ternak sama dia gitu. Tadi sih oke aja, lama-lama gila bentuk gue dimakan, gak diminum gimana sih? Dia juga ngomong, gimana sih tuh? Dia berantem lah. Tadi baik-baik aja dia berantem gara-gara rebutan. Nah akhirnya ngomong, tanya kita baca ceritanya. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka itu udah amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan kau. Gitu ya. Walaupun mungkin kita belum berkelahi, tapi orang ini udah datang loh, gitu kan. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab ini kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk kau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Nah, jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Nah, kalau engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Abraham tuh tahu bahwa berkat yang mengikuti dia nggak pusing. Karena dia tahu, dia melihat bahwa Tuhanlah yang membuat dia sukses. Lalu Lot ini menggambarkan worldly view. Ini wajar, normal. Dikasih power of choice, apa yang dibilang? Dia langsung survei. Mana nih yang ada future, dia bilang. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti firman taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Wah, ini nih tempatnya enak nih. Wah, pasti ternak saya bakal multiplikasi dan sebagainya. Dia melihat dengan matanya, seperti saya bilang tadi, not lead, bukan ujung jalannya, tapi orang itu banyak mengambil keputusan karena apa yang ada di depan, displaynya. Tapi Abraham gak pusing, karena dia tahu bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. No sorrow adds to it. Jadi kalau saudara
bekerja keras dan sebagainya, ada kesusahan, ada sorrow dalam mencapai berkat. Tanda tanya, apakah itu dari Tuhan atau enggak? Karena dia bilang berkat Tuhan yang membuat kita kaya, susah payah, no part of it. Dan kita baca berikutnya, sebab itu Lot memilih, nah ini choice, dia tidak memilih, he made decision. Memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa dalam Tuhan. Nah, setelah mereka berpisah, Tuhan berfirman. Saudara kalau baca sebelumnya Tuhan belum berfirman sama Abraham. Udah lama, terus kemudian setelah perpisahan ini, Abraham yang percaya sama Tuhan, Tuhan langsung bilang, jangan takut. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat kau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Kalau saudara baca berikutnya, di ujung jalannya yang Lot pilih, apa yang terjadi? Lot itu kehilangan istrinya, kehilangan hartanya, kehilangan rumahnya, dan juga dia kehilangan, menurut saya adalah generasi atau masa depan anak-anak yang baik. Kita akan baca. Oke, ini terjadi di Sodom. Jadi waktu itu Tuhan itu udah pengen musnahin kota Sodom dan Gomora karena perilaku mereka yang tidak baik dan sebagainya sudah sampai ke surga, dan akhirnya Tuhan bilang, I decided mau hancurin. Tetapi sebelum, kemudian ada 2 orang malaikat datang ke Sodom ini yang mau, karena si Abraham ini nego sama Tuhan. Kalau ada 20 orang yang baik, kamu musnahin enggak? Enggak akan musnahkan. 10, dia udah nego dan sebagainya. 10 deh 10. Kalau ada 10 enggak akan saya musnahkan. Memang benar enggak ada. Terus kemudian apa yang terjadi? Dia minta supaya saudaranya itu Lot jangan diselamatin. Nah, ini 2 malaikat ini punya misi untuk musnahin dan datang ke kota Sodom, ya. Tetapi sebelum mereka tidur, jadi mereka itu maksudnya adalah si Lot dan juga 2 malaikat itu yang datang. Orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda, bayangin, dari youth sampai yang tua, bahkan seluruh kotanya katanya tidak ada kecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Soalnya Alkitab ini mungkin bahasanya, tapi ini kenyataan itu. Lalu keluarlah Lot menemui mereka di depan pintu, tetapi pintunya ditutup di belakangnya. Dan dia berkata, saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Dia punya benchmark tentang berbuat jahat itu ya, ini tamu gitu loh. Tapi sebenarnya mungkin dia juga udah mengalami perubahan value dan sebagainya. Karena apa yang berikutnya dia lakukan menurut saya adalah juga jahat menurut saya. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Bayangin, mungkin anak perempuan juga dengar. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Mau kamu ngapain juga apa? Coba saudara, papa saudara ngomong gitu, bagaimana perasaan kalian perempuan? Sedih pasti, sakit tuh. Saya juga nggak tahu kenapa dia ngomong gitu. Hanya jangan kamu apa-apa orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung dalam rumahmu. Ya, anak perempuanmu nggak berlindung dalam rumahmu. Alright. Anyway, jadi kadang-kadang saudara hati-hati dengan yang namanya komunitas atau apapun itu yang menjadi lingkaran saudara. Karena kadang-kadang kita nggak sadar value benchmark kita tuh jadi turun gara-gara pengaruh dari orang sekitar kita, berita, news, dan sebagainya. Dan kemudian yang terjadi saudara, aku yakin ya anak perempuan ini juga melihat, value gue rendah banget ya dan sebagainya. Dia nggak punya self esteem yang menurut saya benar dari cara pandangnya. Dan kemudian apa yang terjadi? Lot itu dibawa keluar sama malaikatnya, terus ngomong, kamu harus lari ke pegunungan. Kata Lot, aduh kalau pegunungan jauh banget. Bagaimana kalau kota yang terdekat itu kota kecil namanya Zor? Oh, yaudah ke kota Zor deh. Saya nggak akan musnahkan kota itu. Gak akan lari. Nah kemudian istrinya juga pas lagi jalan ngelihat ke belakang, mungkin dia ngelihat masa lalu itu, wah itu hartanya dan sebagainya itu dimusnahin.
kemudian istrinya jadi tiang garam, dan kemudian dia nyampe ke Zor, ya, dia nyampe ke Zor, dan di Zor ini saudara, kalau saudara masuk kota Zor, kan tanyain pasti, kalau saya dia tanyain, kamu dari mana? Dari Sodom. Oh yang dimusahin itu ya, terus kamu ngapain di sini? Ini juga dikucilin kali ya orang-orang itu, oh jangan-jangan ntar kota Zor juga dihancurin gara-gara dia ini. Kita kan nggak tahu latar belakangnya dia apa. Nah, kayaknya dia takut. Pergilah Lot dari Zor, dan dia menetap bersama-sama dengan dua anaknya perempuan di pegunungan, sebab dia tidak berani tinggal di Zoar. Wajar sih menurut saya. Maka diamlah ia dalam satu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat mengambil kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Sebenarnya kalau dia mau ya dia datang ke Abraham aja gitu ya, kalau mau ya. Mungkin dia juga trauma sih, dia nggak tahu. Tapi apa yang terjadi, dia memutuskan untuk tinggal di gua. Dan apa yang terjadi? Marilah kita beri ayah kita minum anggur. Nah ini juga value-nya udah turun semuanya. Lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya yang muda berkatalah kakaknya pada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Nah sebenarnya ini keputusan-keputusan yang sebenarnya kalau kita trace back itu dari yang tadi. So kalau dia ngomongnya, Uncle, I know you're a good person lah, Uncle lah. Because of you, Uncle lah, I'm rich, Uncle lah. I know you give me freedom of choice, Uncle lah. Maksudnya, boleh lah, Uncle, silakan dulu. Uncle mau kanan atau mau kiri gitu loh. Ya, kalau saya yang kiri, ya, karena saya melihat Tuhan memberkati, tapi dia melihat, it's a good land. Menjudge berdasarkan apa yang kita lihat. Dan saudara tahu kan? Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah dua anak itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang laki yang dinamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang, yang lebih muda pun melahirkan seorang laki dan namanya Ben-Ami. Dia adalah bapak Bani Amon yang sekarang. Nah, Moab Amon ini kalau saudara baca di Alkitab terus memang disebut mereka itu berkelahi sama bangsa Israel. Rakyat itu udah hanya gara-gara keputusan yang tadi. Hanya gara-gara tadi sebenarnya kerabat mereka. Cuma gas keturunannya jadi nggak benar. Kata dia bilang the power of choice. One choice, one decision will lead you to something miserable. Nah, wrong choice saudara, sering kita tuh memilih pilihan yang salah karena kita tidak menimbang dengan benar. Pun kalau kita bisa menimbang, reference point kita salah. Ya. Ada bagian dalam otak kita gara-gara tadi Justin ngomongin cortex gitu dia pasti gimana? Kira saya ya. Ada namanya frontal cortex di otak kita. Itu vital to judgment. Nah, frontal cortex itu will shut down when we fall in love. MRI scans show this deactivation occurs only when someone is shown a photo of the person they adore, causing them to suspend all criticism or doubt. Jadi ada satu riset tunjukin fotonya, maka dia udah happy. Segala perbuatan jahatnya dia ataupun yang jelek udah nggak diingat. Yang diingat pokoknya dia udah fall in love aja pada gitu kan ya. Nah, Semir Zeki ini profesor dari yang namanya Semir Zeki, professor of neuro Aesthetics at University College London says, dengerin ya, when you look at someone you are passionate about, some areas of the brains become active, okay? But a large part is deactivated, the parts that plays a role in judgment. Jadi, saudara jatuh cinta nih, ya, suka barang kayak seseorang. Ada yang aktif, tapi ada bagian yang besar juga shutdown. Nah, bagian itu adalah bagian yang play role in judgment, itu shutdown. Nah, itu sebabnya, makanya kalau saudara lihat ada orang yang jatuh cinta, ya, saudara ngomong apa aja sama dia, nggak didengerin. Saudara bilang, tapi kan dia pemabuk, tapi kan dia beda agama. Saya ngomongin Farel yang dulu, tapi kan
cute. Dia tuh ganteng banget. Saudara berusaha coba ngasih masukan sama dia, karena apa? Yang tadi bilang, the last part-nya itu shutdown. Yang buat judge itu udah shutdown. Makanya lagu-lagu cinta tuh kadang-kadang parah ya, kayak if love is blind atau enggak everything I do will do it for you. Nah, saya ada satu lirik nih, ya kan, pernah dengar nggak? Walau ke ujung dunia pasti akan ku nanti, meski ke tujuh samudra pasti ku kan menunggu, karena ku yakin kau hanya untuk. Pas udah married, lama banget sih dandannya. Lagi jatuh cinta kayaknya. Bertahun-tahun begitu. Ini dandan lama banget sih. Ya, karena saya berharap gitu ya, pas lagi saudara jatuh cinta, gunakan energi itu untuk cari perbedaan gitu ya. Cari apa ya? Gunakan semangat itu, energi itu. Karena orang yang jatuh cinta tuh berani katanya. Mereka brave banget. Berani mengambil keputusan. Dan saudara kadang-kadang ada orang lihat barang, wih, gila nih jamnya keren banget, beli deh. Dia nggak memikirkan namanya, ntar bayarnya gimana, itu belakangan. Karena dia udah nggak bisa judge lagi, udah jatuh cinta banget, gitu ya. Oleh karena itu kalau saudara mau belanja atau apa, kadang-kadang di Spani itu mau belanja, ini ajak saya. Jadi ada yang balance dulu lah. Nah, saudara pernah lihat nggak kayak politician atau artis gitu ya? Dia udah ketahuan basah loh. Misalnya dia pernah selingkuh ataupun pernah skandal dan sebagainya. Tapi pas lagi dia konser banyak loh orang yang masih ya, kayak dipuji-puji. Karena itu part of judgment-nya udah shutdown. Yang dilihat cuma, I adore you. Itu sebabnya di dalam politik itu yang perlu karisma. Kalau ada satu orang yang mau diangkat dari sebuah parti, karismanya dibangun terus. Karena kalau dia udah ketangkap dengan karismanya itu, yang jelek ataupun nggak hitung. Itu dunia politik. Untuk informasi aja. Nah, Adam kehilangan kemuliaan Tuhan karena decision yang dibuat. Esau, saudara tahu Esau itu Ishak dan Ishak itu punya anak namanya Yakub dan Esau. Esau itu hilang hak sulungnya. Dia jual gara-gara apa? Hanya gara-gara sup kacang merah. Sup kacang merah. Itu saya jual deh hak sulungan saya. Dia nggak bisa judge lagi. Ini kalau saudara sekarang ada makanan kayak apa sini? Afgan. Aduh, Afgan. Beda banget nih. Yang terjadi saudara. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lihat. Esau hilang hak sulungnya, dijual karena kenikmatan makanan sekarang. So when you make decision in life, don't just look for short-term benefits. Look to the future to be able to see the implication and consequences of your decisions and the impact it will have on the lives of your children and generations to follow. Ya. Nah, untuk mengambil keputusan kita tuh butuh gauge atau apa ya, indikator ya sebenarnya. Nah, indikatornya ini adalah kalau kita yang dalam kekristenan adalah firman Tuhan. Ya. Terus sebenarnya yang kita butuhkan adalah wisdom. Saya pernah bahas tentang wisdom. Wisdom itu adalah kemampuan kita untuk menimbang. Nah, kalau kita punya wisdom maka kita akan lebih hati-hati. Terus bagaimana kalau anak-anak kan belum punya lagi, mereka lagi growing. Nah, mereka itu butuh namanya core value belief system. Kalau kita taruh value, makanya saya encourage sama saudara kirim semua minggu, ajari mereka Alkitab itu jadi gauge mereka. Saat nanti mereka di sekolah, mereka ditawarkan dan sebagainya, mereka tahu mereka enggak, karena ada core value yang mereka punya, gitu ya. Nah, bagaimana kita saudara? Choice is in our hands. Right choice could be do something. Ya, kadang-kadang yang namanya pilihan yang benar itu bisa berarti kita harus melakukan sesuatu, atau kadang-kadang kita do nothing or waiting. Seperti Abraham sebenarnya yang waktu lagi dijanjikan anak gitu ya.
Ishak, yang terbaik yang dilakukan sebenarnya menunggu. Dia nggak perlu melakukan apa-apa sebenarnya, tapi dia berusaha membantu Tuhan. Oh yaudah deh, nah, terutama istrinya. Dia ini ada Hagar, semoga dari dia ada anak. Sebenarnya yang dia perlu lakukan adalah menunggu aja, wait. Jadi kadang-kadang saudara jangan berusaha untuk membantu Tuhan. Memang ada waktu kita melakukan sesuatu, ada juga kita menunggu. Maksudnya menunggu bukan berarti kita nggak ngapain ya, kita we do our daily activities normal aja, kayak normal life gitu, kayak nggak ada golden moment, biasa aja, tapi apa, jalanin aja, jalanin. Karena nanti ada waktunya Tuhan akan menunjukkan kepada saudara. He is preparing something, dia mempersiapkan orang tepat, divine connection dan sebagainya. Ya. Dan kita lihat ya, buat kita orang Kristen, apa sih yang jadi gauge itu? Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, it's about choice. Pelita bagi kaki, artinya buat kita jalan kemana? Ke kanankah, ke kirikah, luruskah, atau saya berhenti? Dan Daud juga ngomong apa? Teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart. Ya, tadi kita lihat orang yang bimbang itu nggak dapat apa, nggak tenang. That I may fear your name. Jadi kita butuh Tuhan. Apapun keputusan yang saudara mau lakukan, saudara mau cari pasangan, saudara mau nyari pekerjaan, saudara mau pindah negara, saudara. Saya waktu itu mau pindah ke New Zealand, saya praktik tahu di kemarin yang di ya. Saya di ujung jalan. Saya coba apply PR di Singapura, 4 kali ditolak. Alasannya juga nggak dikasih tahu. 4 kali saudara. Bagi saya waktu itu adalah dapat PR adalah suatu kayak secure. Tahu kan ya? Saudara kalau pulang ke Indonesia kan tanya, lu udah PR belum? Belum. Udah PR belum? Belum. Udah PR belum? Belum. Males kan ditanya mulu gitu. Soalnya tuh PR sebagai sesuatu yang berharga banget. Jadi secure gitu. Ya, aku juga kadang-kadang jadi sedih gitu. Aduh, pernah saudara ngalamin, udah di New Zealand gak status itu gimana sih, dapat kerjaan dan sebagainya gitu ya. Nah saya pikir, saya udah coba 4 kali, itu ada beda tipis antara saya mau give up atau saya sebenarnya harus berhenti, harus dengar maksud Tuhan apa nih, gitu kan. Karena di cerita yang lain, saya pernah interview, coba kerja di Singapura, 3 kali gagal, 4 kali saya coba, saya dapet. Nah jadi beda tipis nih antara give up atau saya harus stop dulu di dengan Tuhan maunya apa. Nah akhirnya saya bilang, ini kayaknya menurut saya, kayaknya Tuhan nggak mau aku di sini nih. Karena berusaha sebisa mungkin, akhirnya Tuhan, kalau emang Tuhan aku nggak di Singapura, karena aku bikin anak-anak kan. Akhir Desember ini Tuhan, kalau misalnya aku nggak dapat, waktu itu aku punya desire, kayaknya Tuhan menaruh di desire itu untuk tinggal di negara pramusim. Nah kalau memang aku nggak dapat kerjaan di negara pramusim sampai Desember, maka aku bilang ke Indonesia, I believe you be there, you are there, you are in the time. Kau akan menolong aku untuk bisa produktif di Indonesia. Nah kemudian tiba-tiba, ada kaki di balik, senang. Tiba-tiba aku dapat email dan sebagainya. Akhirnya aku bisa terbang ke New Zealand. Dan New Zealandnya aku mendapatkan ya seperti tadi yang kita sebagainya. Aku pikir, waktu dulu kok gue insecure ya dengan hal gitu. Kenapa yang berusaha mencari untuk menunjukkan kepada orang dan sebagainya. Pas lagi di sini aku merasa bersyukur. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan kasih aku kesempatan di sini. I grow much. Yang tadinya cuma apa ya? Aku pikir aku cuma kerja di belakang layar, terus juga main musik doang gitu ya. Terus tiba-tiba Tuhan kasih kepercayaan. Saya juga nggak tahu kalau saya bisa ngajar. Saya nggak tahu kalau saya bisa benar-benar nggak tahu. Sampai Tuhan ya kasih bawa itu dan kasih saya challenge demi challenge gitu ya. Jadi kalau saudara sekarang singer nih, jangan pernah merasa berarti singer doang. Coba kemarin dia Alex sama Excel saya kadang-kadang bingung kan Alex. Excel ini bilang kalau dalam dunia olahraga itu dia kemarin ngasih American football ada role-nya gitu. Saya bilang dalam bola juga gitu, kadang-kadang kalau role kamu sebagai back ya masih strength area-nya masih sama, muscle groupnya masih sama, kamu kadang-kadang bisa bantu untuk jadi striker apa. Tapi jangan kamu main bola
kamu tahu strength area kamu di bola, kamu coba rugby, ya masa menurut kamu beda. Pas kamu coba di tackle, kamu patah lagi tulang kamu. Nah, juga sama saudara. Kalau saudara mungkin singer, coba dia bisa di-encourage untuk orang jadi berani well. Misalnya jadi yang tadinya gak ngapain di care gitu ya, disuruh ayo share 5 minutes sit, do it. You never know your potential until you try it, gitu ya. Nah, 2 lagu hari ini kalau sudah perhatiin, tadi pertama apa? Dengan Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dan juga kemudian bersamamu Tuhan lewati semua. Nggak kebetulan bahwa kita mau deklarasi bersama Tuhan kita akan melewati musim kehidupan kita yang baru. Ingat, saudara, saat kita lahir di dunia ini, kita jadi baby, ya, anak-anak ada di sini. Kita tuh belum punya pengalaman untuk melalui musim-musim kehidupan. Bagi kita sesuatu yang baru, strange. Apa ini? Mungkin orang tua kita, orang teman-teman kita pernah bisa ngasih gambaran, tapi enggak exactly the same. Saudara pernah kepikir bahwa saudara mengalami COVID pandemi ini? Oh, ini hal yang baru buat saya juga. Tapi bersama Tuhan kita akan melewati semuanya ini. Dan Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia tahu akhir dari awal karena dia ada di waktu, dan dia juga tahu awal dari akhir. Dia tahu akhir dari hidup saudara jadi apa dan sebagainya. Oleh karena itu, libatkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Karena cara berpikir kita, pengertian kita terbatas. Ya, waktu itu hari Jumat lalu, Revi bilang, share, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, karena pengertian kita itu terbatas. Our horizon itu terlalu kecil, terlalu small. We need boundaries, betul ya? Kalau di atas, saya pernah diajak sama Joe ke atas naik pesawat. Saya tanya sama Joe, ini kalau misalnya horizon nggak ada, kamu gimana tahu? Misalnya nih nggak ada daratan, kamu nggak ada daratan, ada awan gitu loh. Terus nggak ada horizon, kamu tahu dari lurus kanan bawah gimana? Bisa jadi kamu nosing bawah, gitu kan? Ya, untungnya masih ada alat gitu, ada Zelo apa sih namanya itu? Punya alat lah, dia mengetahui bahwa posisi kita nggak sama. Soalnya kalau saudara kita nggak tahu apa yang terjadi, saudara akan turun. Nggak ada horizon, kalau saudara nggak bisa lihat horizon, kan horizon itu menunjukkan, saya juga Justin diajarin sama dia, kamu lihat horizon kan? Nosing itu kalau kamu mau naik harus di atas, horizon pakai ke atas. Nah, kalau saudara nggak bisa lihat horizon, apa yang terjadi? Saudara bingung, nggak ada reference point. Nah, kebebasan itu bukan berarti saudara bisa melakukan apapun. You need boundaries, you need it. Dan reference point kita, gauge kita adalah firman Tuhan. We need God in our life. Dan percayalah, bersama dengan Tuhan kita akan melewati semua yang saya bilang. Baik, kita berdoa. Bapak yang baik, yang bersyukur untuk hari ini kami belajar mengenai choice. Berikanlah kami Tuhan wisdom, knowledge, understanding, dan juga keberanian untuk menanyakan kepadamu, selalu bertanya kepadamu Tuhan setiap keputusan yang mau kami ambil. Beberapa dari kami ada di crossroads, ada di junction. Tolong kami Tuhan, ke kanan atau ke kiri atau lurus. Kami gak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depan, tapi kami tahu bahwa Engkau ada di atas, dan Engkau tahu persis
mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku.